kadang dinas PKKWN jauh beda dinas KB dengan dinas PKKWN itu. Sekarang itu kan dinasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pengendalian Penduduk. Oke. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Pada sore ini benar ya kita untuk sore ya? Ya. Sore. Ada Mbak Dian, ada Mulyadi, kemudian ada Mbak Helda dan saya Ang, bersama dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kampung. Selamat sore Bapak. Kita nunggu berbuka puasa nih Pak. Ya. Nah, nunggu berbuka puasa sambil ngobrolnya tentang keluarga Pak. Jadi sebenarnya kalau urusan keluarga seperti Bapak pernah sampaikan akhirnya saya Pak. Soalnya Pak Rudi ini kan di sini sebagai kepala kejaksaan, tentunya sebagai Forkopimda Kabupaten Komuko tentunya ikut juga bersama-sama dengan pemerintah daerah menuntaskan stunting di Kabupaten Komuko ini. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan ya Pak ya. Di antaranya apa Pak? Kita sudah dari tahun-tahun kemarin sudah melakukan sosialisasi tentang stunting dalam prospeksi hukum peradilan anak, yaitu kita masukkan wacana-wacana atau himbauan-himbauan bahwa bagi anak-anak remaja yang statusnya di bawah umur 18 tahun, kita himbau kepada anak-anak SD, SMP, SMA untuk tidak melakukan pergaulan bebas seks mungkin. Nah, karena apa? Kalau pergaulan seks berakibat nanti ada anak yang kehamilannya di bawah umur. Nah, itu ada berhubungan dengan kesehatan status bayinya nanti apabila anak di bawah umur melakukan seks atau melakukan hubungan suami istri mengakibatkan kelahiran anak yang stunting, yang konon katanya dalam kesehatan itu sangat dampak berkemungkinan berat badannya rendah, ringan atau kecil ya. Jadi itu nanti mungkin dengan pergaulan bebas kemudian jadi intinya kelahiran anaknya tidak pernah direncanakan ya. Jadi ini Bung Aang, kita itu kan kemarin kan ditanya sama Bung Aang, apa sih melibatkan seluruh elemen masyarakat atau Forkopimda untuk ikut dalam kegiatan pemberantasan stunting. Memang perintah presiden ya Bapak. Perintah presiden bahwa seluruh lintas sektor yang membidangi maupun yang tidak membidangi itu ikut dalam pemberantasan stunting ini Bung Aang. Karena Bapak Forkopimda unsur dari baik kejaksaan, kepolisian dan yang lain-lainnya itu memiliki jaringan-jaringan Bung Aang. Jaringan di bawah. Gitu. Jadi pertanyaan kita yang kemarin Bung Aang sampaikan sudah terjawab oleh Bapak itu. Bapak memang benar-benar bekerja untuk untuk masyarakat tentang stunting. Masalah hukum jelas. Beliau memang pakar hukumnya. Tapi masalah stunting mungkin perlu diapakan juga kejaksaan ini punya acara jaksa menyapa. Kemudian mereka juga pernah jaksa masuk sekolah Pak ya. Nah, artinya di situ peran aktif dari jaksa untuk hal-hal yang berkenaan dengan menjadi corong pembicaraan stunting tadi. Jadi ketika mereka turun ke sana menyampaikan arti dari pemberantasan atau penurunan stunting. Walaupun nggak secara ini karena bukan pekerjaan, tapi secara tidak langsung memberikan gambaran seperti itu. Bahwa stunting itu bahaya untuk masa depan. Ini Pak, sedikit saya tanyakan tentang mungkin kalau stunting ini mungkin kalau dinas BKKBN atau bukan dinas ya, saya yang ngomong tadi nah dinas KB sebagai leading sektor yang ada di Kabupaten Komuko atau mewakili kalau ketuanya memang itu ya. Nah seluruhnya lintas sektor. Jadi sebagai seluruh lintas sektor tadi melibatkan diri berdasarkan fungsi-fungsi yang ada masing-masing. Jadi untuk
pendanaan itu. Pendanaan kan itu dititik beratkan ke dana desa itu hampir 10%. Apa? Nah, 8% untuk stunting. Wah, itu ketakutan orang-orang desa. Nah, kadang itu mereka itu untuk membelanjakan tadi mereka kan tidak tahu untuk apa. Sebenarnya definisi sudah ada ya Pak? Iya, sudah. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak untuk desa agar desa yang nyaman, belum menganggarkan. nyaman ya, bukan menganggarnya wajib. Kalau tidak dianggarkan, kalau nggak salah nggak boleh pencairan untuk tahap berikutnya. Oh gitu. Nah, Bisa. tapi menjalankannya itu seperti itu. Menjalankannya. Nah, mengapa sih desa tidak mau menjalankan untuk kegiatan-kegiatannya? Nah, begitu. Baik. Memang betul anggaran desa itu wajib menganggarkan maksimal 8% untuk dalam pencegahan stunting, wajib. Jadi bagi kami menghimbau bagi pemangku desa atau kepala desa dan perangkatnya, dalam hal kenyamanan atau kekhawatiran atau ketakutan apabila menganggarkan ini salah, saya sudah selalu menghimbau melalui BPD kecamatan apabila ada keraguan untuk untuk melaksanakan kegiatan stunting, saya dua kali per jam sama tim Datun dan Intel siap mendampingi. Dan memang sebelum-sebelumnya kami sudah selalu menghimbau dalam keadaan waktu saya ada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, saya ketemu masyarakat, camat, pemerintah daerah dalam ini dinas BPMD, kami menghimbau sampaikan kepada desa, kepala desa Kabupaten Pemko, anggarkan dan melaksanakan kegiatan stunting. Saya sudah dari tahun-tahun kemarin beberapa kali saya menghimbau sambil saya ada giat jaksa jaga desa, termasuk desa, saya memang tidak pakai giat-giat acara temuan-temuan, tapi saya masuk desa-desa sama jaksa. Setiap kali pertemuan saya selalu menghimbau, pertama itu stunting, dan kedua ya masalah bansos. Tapi kita bahas bicara soal stunting, bahwa saya sampaikan silakan stunting yang anggaran di desa itu kalau tidak ada pertemuan di balai desa dalam kegiatan apapun, keluarkan biayanya. Satu, kedua, bantu bagi anak apabila ada yang terkena dampak perkawinan dini dan lagi hamil, bantu suplemen. Jadi anggaran itu, nah dalam hal ini mungkin kita sangat baik, kita sudah prokes ya, prokes ini semoga semua perangkat desa dalam hal ini kepala desa dan jajarannya mendengar. Silakan pertama di anggaran berapa persen di desa itu untuk stunting, sosialisasi pencegahan perkawinan dini untuk jangan mengakibatkan anak di bawah umur hamil. Karena apa? Dalam hal kesehatan sudah jelas stunting itu dampak-dampaknya. Kedua, setelah melakukan sosialisasi atau mengumpulkan keluarga satu desa, bapak ibunya biar menjaga anak-anak, ya baik perempuan baik laki, jangan sampai melakukan hubungan suami istri atau seks di bawah umur yang mengakibatkan apabila nanti hamil sangat kemungkinan besar stunting. Kedua, jalur sosialisasinya silakan bekerja sama dengan media. Karena anggaran itu gunakan sama media, yaitu buatlah quotes atau slogan-slogan pencegahan stunting. Ya, buatkan itu salah satu, nanti media lah yang itunya. Jadi saling bekerja sama. Media juga bisa menyalurkan publiknya, melaksanakan tugas-tugas dia, dan anggarannya melalui anggaran desa, bisa itu. Bisa ya. Terus ketiga, melakukan pos atau ronda atau keliling
kadang sekarang mohon maaf kita banyak, mungkin Bapak Ibu sudah sangat mendengar, ya namanya anak-anak dia belum tahu dampaknya. Kumpul-kumpul, mojok-mojok ini, nah itu nanti melakukan hal-hal yang tidak apa untuk mempengaruhi seksnya atau apa ya. Kalau sudah orang berdua atau apa, nah nanti kalau ada orang desa keliling kampung atau apa, kita cegah. Ya, Jadi tidak. salah satu pesan Bapak adalah tingkatkan ronda di Iya, desa, iya untuk pencegahan itu sama. Ini. Iya, satu itu, kedua juga keamanan kampung, ya keamanan desa. Ya, bukan malam saja, kadang siang kan. Nah, apalagi kita banyak daerah pantai ya, itu yang hal itu. Itu sangat memungkinkan pencegahannya. Itu daulat. Walaupun memang orang tuanya juga harus giat, harus fokus melihat anak-anaknya. Ya. Nah, itulah tujuan anggaran desa itu mengumpulkan warga atau masyarakat desanya yang punya anak-anak di bawah umur. Jadi gitu Bung, desa itu jangan takut-takut lagi. Ya. Jaksanya open. Iya. Untuk memberikan kejelasan bahwa dana desa ini bisa digunakan dan bisa dianggarkan gitu. Ya. Jadi Bisa juga untuk media nantinya. Iya. Jadi Untuk gini, Bang. jadi gini Bu, maksud ini kan untuk stunting, bukan khusus stunting. Iya. Semua permasalahan di desa berkenaan dengan penggunaan dana, jaksa welcome untuk membantu kenyamanan dalam ini loh caranya yang Mendampingi tadi bahasanya. mendampingi Iya. membuat nyaman sehingga Jadi ketika mendampingi jadi perangkat desa itu nyaman. Jadi jangan takut melakukan, kalaupun harus mengumpulkan remajanya, melakukan pembinaan dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli, mungkin seperti kesehatan reproduksi, sehingga mereka tahu pentingnya. Karena anak-anak remaja ini perlu kita kasih pembelajaran tentang seks, supaya mereka tahu apa akibatnya dan kapan mereka bisa melakukan itu. Jadi kalau memang desa mau melakukan itu boleh, dan kejaksaan siap mendampingi dalam supaya tidak, karena begini Pak Bung Aang, kemarin seperti Bapak Bupati bilang, mereka tidak melaksanakan kegiatan itu ada dua. Yang pertama tidak tahu, yang kedua ketakutan. Ya. Karena salah. Iya, ya. Jadi kalau sudah tahu, bertanya ke kejaksaan khususnya, bertanya ya. Jadi kalau sudah tahu, otomatis ketakutan tidak terjadi lagi karena sudah tahu harus seperti ini. Karena dulu pernah juga kami ikut sejenis bintek, mengerjakan apa yang ditulis, menulis apa yang mengerjakan, insya Allah aman. Begitu. Jadi intinya kan sekarang jelas kalau kejaksaan sudah mendukung, insya Allah pengentasan stunting di Komodo bisa turun kan. Tapi saya masih ini masalah karena kenakalan remaja nih. Ini terakhir saya tahu dari bagian PPA Pak ya, itu berapa kasus Pak untuk anak di bawah umur Pak? Kasus kita melihat tahun kemarin ya, dari tahun saya melaksanakan tugas 2021 itu 25 sampai 27 kasus. 26 kalau nggak salah 2022 ini Pak, perempuan dan anak. Iya. Jadi 26 kasus untuk kasus kekerasan dalam dalam rumah tangga tangga. atau untuk dalam tindak pidana anak. tindak pidana anak ya? Dalam hal melakukan bukan bawa anak, pelecehan, kekerasan bawa anak, gitu. Tapi kebanyakan pelecehan anak di bawah umur. persetubuhan, pelecehan. Jadi ini betul tadi hubungannya dengan stunting kan udah jelas tadi. Sebenarnya Pak Rudi tadi itu sudah membuka Dari awal ya, kan? Bung Aang, Sudah membuka keran bahwasanya ini loh yang bakal terjadi. Gitu. Kalau seandainya Tidak diinginkan, anak yang tidak diinginkan. iya, karena itu ternyata memang banyak kasus di sini. Jadi, untuk mengurangi kasus ini gitu sambil artinya ada dua yang kita dapat nih, kasus kurang kemudian stunting juga berhasil gitu loh. Jadi mungkin ada pesan-pesan khusus. Kami dalam hal melaksanakan jaksa masuk sekolah, terus jaksa menyapa,
selalu materi-materinya itu membawa stunting. Iya. Karena apa? Kami kalau jaksa masuk sekolah yang jelas pasti sasarannya anak-anak di bawah umur. Karena anak sekolah itu banyak sekali pasti di bawah umur. Ya. Memang bawah umur itu 18 tahun ke bawah. Anak-anak itu 12 tahun ke bawah. Situlah sasaran kita untuk menghimbau mereka. Ada bahasa Kaligo yang kami menyatakan kenali hukum, jauhi hukuman. Maksudnya kami himbau kepada anak-anak sekolah itu ya, untuk mengenali hukum. Hukum itu apa? Aturan-aturan yang dilarang-dilarang. Nah, masuk dari kalau seandainya melakukan perbuatan terhadap anak dan pelakunya anak mereka juga itu tetap dihukum, tetap dihukum anak. Memang ada ukuran aturan-aturan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya, tentang pengendalian hukuman terhadap anak. Ya, disitulah kita masuk bahwa kalau kita sudah masuk di dalam mendokmen pada anak-anak bahwa mereka harus kenali hukum. Dan kalau mereka sudah tahu aturan-aturan apa yang akan mereka lakukan, dampak mereka akan sanksi atau hukuman yang kalau mereka melakukan, ya artinya mereka takut nantinya. Karena apa yang Ibu bilang tadi, karena mereka melakukan seks, nah, mungkin mereka sama-sama mau, nah, tidak ada masalah mereka senang berbagi sama kita atau apa. Tapi dampaknya orang tua yang tidak terima, dia melapor. Ini banyak kejadian, mereka pacaran atau akhirnya nggak terima, ya, buat hubungan dalam anak, apalagi pelakunya lebih berumur atau dewasa, berat loh itu. Kalau orang pelakunya itu di atas 18 tahun, ya kayak Aang bahwa ini, wah itu berat, maksimalnya 14 sampai 15 tahun. Jadi 14 tahun sampai seumur hidup. Jadi ya, yang saya kutip tergantung apa yang dilakukan. Kalau pakai kekerasan, kalau memang suka sama suka ya 14 tahun atau 10 tahun. Ini Pak, mungkin ada yang kemarin itu ada pertanyaan dari Muang, jadi saya jawab seadanya aja biar Muang puas saja seperti itu. Seandainya kita melakukan kekerasan terhadap seks terhadap pasangan seperti itu, seandainya Kalau di umur ya? pasangan sendiri. Oh iya. Itu gimana sih? Ya, apanya? Atau pada anak-anak kita melakukan setidaknya Kekerasan atau seks? Seks pada istri. Seks kekerasan. Kalau sekarang isi sah dong. Sah kalau dalam istri. Sah. Kalau terhadap suami istri, apakah ada batasan-batasan seperti kalau itu sudah menyakiti fisik, apakah boleh dibawa ke ranah hukum? Saya selaku seorang istri, seorang perempuan, mungkin di kejadian tersebut ada di masyarakat. Jadi itu tergantung istri. Kalau istri merasa nggak terima, ini walaupun pasangan bisa melaporkan. Tapi hak asasi manusia. Artinya kekerasan pada saat setelah melakukan dia pergi untuk divisum. Maaf ngomong misalnya pantat atau bahu ada bekas atau apa, ada bukti visum ya. Jadi harus ada bukti visumnya ya. Gimana kalau untuk membuktikan sebab akibatnya ada kekerasan? Karena kalau tidak ada bukti gitu, gimana nanti penyidik menyimpulkan bahwa ini ada tindak pidana kekerasan? Apalagi pasangan sah ya kan? Iya, kalau pasangan sah, jangan sangat-sangat jarang sekali kan? Ya jarang sekali, tapi ada kejadian di masyarakat. Karena yang namanya penyakit mania itu ada. Itu Bu, memang kita sekarang cari apa? Jangan sampai cari ada nggak dampak-dampak yang kayak gini? Banyak tersembunyi. Iya, karena mungkin istrinya malu mengungkapkan. Terkadang muncul pada saat mereka baru mau gugat cerai di pengadilan. Baru muncul, tapi itu sudah ada. Memang pada saat itu pada bosan, udah capek. Munculnya setelah mau cerai atau sudah cerai baru muncul. Sudah dipikirkan betul ya, udah nggak tahan lagi. Kalau pada saat masih baik-baik melakukan itu ya kadang nahan-nahan aja, kadang bikin ribut,
kadang bikin maaf banyak pertimbangan. istri melarikan diri atau lain hati karena itu. Karena itu tadi kadang suami juga bukan keinginan dia karena dia ada psikologisnya. Nah, kadang maaf banyak figur-figur yang ditiru dia, banyak nonton. Jadi pengen jadi si suami ini berekspektasi terlalu tinggi. Maunya istrinya seperti ini seperti yang dia lihat di media. Kedua pengaruh alkohol, pengaruh narkoba. Nah, apalagi di tempat kita ini sangat cukup banyak narkobanya. Mungkin ya itu dampak kaitan semua Pak, kaitan semua Pak. Jadi yang ada pelaku yang dewasa melakukan kepada umur anak itu kadang terbawa narkoba karena pengaruh-pengaruh. Kedua yang tadi media nonton di YouTube apa itu pengaruh. Anak pun juga begitu. Karena anak-anak perempuan ini juga pengaruh kayak gitu. Mungkin dia dicetuk dengan narkoba. Makanya dengan anggaran desa ini dan stunting dengan anggaran stunting itu sangat luas masukannya kepada anak. Jadi kami juga dalam waktu dekat sudah lama saya pikirkan tahun kemarin memang kita tahun kemarin belum sempat ada beberapa desa yang kita kumpulkan dari kecamatan ini. Insya Allah habis lebaran saya sudah koordinasi ke saya dan BPMD dengan Sekda akan mengumpulkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Mukom. Saya akan menghimbau, membantu, meyakinkan, bukan menjamin meyakinkan, memperlancar mereka, jangan khawatir, jangan takut menggunakan anggaran desa, termasuk yang dilakukan kita stunting itu. Semua akan saya bahas semua. Nanti per kecamatan kita kumpulkan. Kalau semua kabupaten kita nggak muat, nantinya per kecamatan, yang jauh kita datangin nanti. Kita sekarang tinggal mikir anggaran. Nah, kalau masalah anggaran kemarin kita sudah tahun kemarin ya Pak Ang tahu sendiri kita mengawal pihak dinas P2KB P2KB P3 itu kita anggarannya sebanyak berapa ratus. Nah, itu sosialisasi masuk stunting, tindak pidana anak kemarin kami narasumbernya. Nah, itulah kami masuk juga di sama-sama program kegiatan Jaksa Menyapa masuk di situ satu, terus Jaksa masuk desa. Nah, saya sebelum puasa kemarin saya tiap minggu kalau saya tidak pulang, saya pulang kan 2 minggu sekali. Nah, pas saya nggak pulang seminggu itu saya Sabtu Minggu saya masuk ke desa-desa. Nah, cuman saya masuk tapi tidak membawa atribut sebagai jaksa atau apa, saya masuk. Nah di situ memang kadang begitu saya memang banyak curhat. Justru yang seperti itu lebih masuk Pak. Karena kalau pakai dinas bawa masuk orang udah takut dulu. Jadi takut dimanfaatkan juga. Desa ada yang lapor, padahal fitnah. Di situ jelas tuh saya pura-pura mancing, pura-pura ada apa sama tim saya pesawat saya ngobrol di situ, saya memancing. Banyak curhat ya. Setelah sudah berapa orang 2-3 mana kepala desanya, saya pengen kenal. Kepala desa belum ini, kepala desa agak ragu apa, saya ngomong, saya kajari. Seneng dia kaget, nah dia teleponnya berangkat desa, ini ngumpul Pak. Jadi semangat mereka ya Pak. Tadinya saya tidak berharap kita mau dikasih kopi, dikasih gorengan. Karena saya sudah begitu saya ngomong, saya kajari, saya sengaja, saya hobi mancing, saya pura-pura gitu. Mereka ngumpul berangkat desanya Pak. Memang pada saat itu memang petani mereka kan. Itu ngopinya sebelum puasa ya Pak? Ya waktu belum puasa kita enggak. Nanti disambung setelah lebaran lagi ngopinya ya Pak. Iya, itu kalau ada kegiatan. Di sini pas banget mereka curhat. Rupanya ada curhat, salah satunya ada pembangunan jalan oleh pemerintah daerah yang melalui Pokir Dewan, yang tadinya tempat dia udah jalannya hancur, dia curhatnya Pak, kalau saya ini jalan ini kita mengeluarin
padi, gabah yang hasil panen. Itu besar biayanya, yang orang nerimanya itu nyebut ditambah biaya. Kalau kita bawa sendiri kita nggak, ini takut jatuh banyak. Jalan produksi gitu ya. Sedangkan di situ ada program pemerintah daerah melalui Pokir Dewan, sebelah sininya ada. Masih bagus. Nah, saya telepon lah dari SPU, masih dekat jaraknya di sini kan. Terus saya telepon yang punya Pokir Dewan. Karena saya telepon karena kita hubungan baik, datanglah Pak, saya lagi mancing di daerah sini. Saya bilang tuh, Pak di mana? Saya betul saja. Lain lah. Ngobrol-ngobrol akhirnya dia mau. Oh ya udah dialihkan aja. Karena ini masuk konsistensi juga kan. Dipindah Pak. Kadang itu. Nah, jadi efeknya ada baiknya. Jadi hobi Bapak ini ternyata selain hobinya dapat, pekerjaan jalan, kemudian ada yang Masyarakat lebih terbantu. Iya. Masyarakat terbantu. Yang biasa Pak. Jadi pas momennya, kesempatannya pas. Jadi untuk aspek-aspek yang seperti itu penjaringan. Iya, terus masuk lagi dengan kepala desa, saya tanya, gimana stuntingnya? Sudah Pak jalan, apa yang kamu lakukan? Rupanya agak tersebar juga, dia kekhawatiran tadi. Pak, jangan takut Pak. Kalau ada yang nakut-nakutin, kalau Bapak ini lapor ke saya. Kalau Bapak sengaja pura-pura takut, Bapak punya niatnya nggak baik. Katanya. Sekarang apa yang saya lakukan? Sekarang data, ada nggak anak di bawah umur lagi hamil? Satu. Kalau ada, siapkan, bantu dia sedini mungkin suplemen. Karena apa? Untuk pencegahan stunting di kehamilan anak di bawah umur, itu kalau gizinya diasup semua, insya Allah tidak terjadi. 1000 APK tadi. Ya, itu saya nggak ngerti itu secara dengan orang kesehatan lah yang itu. Jadi Bapak ini dengan ilmu yang dia punya, pendekatan yang diberikan. Jadi memang kalau ibu hamil, intinya makanannya harus bergizi aja. Iya. Sehat, makanan Iya, sehat, makanan sehat. di Mas Purna tadi. Ya. Terus pertemuan desa yang saya temuin itu akhirnya dia ngupas habis Pak, kalau ini ada bundes kegiatan silakan. Itu memang ini semua, makanya saya dari begitu saya beberapa kali ketemu perangkat desa yang saya tidak sengaja, akhirnya saya berpikir memang kita sudah dihimbau sama pimpinan kami itu kawal anggaran desa, jangan sampai terjadi tindak pidana korupsinya. Makanya kita melakukan pendampingan nantinya, memberi informasi tentang aturan aspek hukumnya, tentang aturan-aturan penggunaan anggarannya. Selama ini kita sudah lakukan, memang kita lakukan, tapi bekerjasamanya dengan BPBD, BPMD. Nah, kita melakukan dinas BPMD yang tinggal menyalurkan. Nah, sekarang kita balik. Ya, alhamdulillah di Muko untuk tindak pidana desanya ada beberapa saja setiap tahun. Karena itu pun karena kita sudah tidak bisa lagi dilakukan pencegahan, kita sudah menghimbau, tapi tetap mereka lakukan. Berarti mens rea atau niatnya memang benar ada. Nah, itu yang sudah Kalau bahasa kumpul ditekan. Ya, dan memang sengaja betul uang itu dipakai. Memang niat Sengaja dan niat rencananya itu sudah benar-benar. Udah direncanakan ya Pak? Iya, sengaja betul, makanya memang kebanyakan pembangunan desa terkadang tidak ketahuan dia tadi, kata bupati. Kadang ketidaktahuan dia. Jadi ya ketidaktahuan tadi lah kita. Tapi tidak mau bertanya. Tidak mau bertanya, kadang semoga saja itu bukan kesempatannya. Sengaja dia. Ini ya Pak, hukum dan jenis peraturan untuk penggunaan dana itu setiap tahun update. Tapi mereka sendiri sebagai kepala desa, kepala pimpinan tertinggi di desa itu mau update ilmu seperti itu. Dan juga tidak mau bertanya, maaf. Sebetulnya setiap anggaran itu mereka ada pendamping semua. Ada pendamping semua. Nah, sebenarnya kalau pendamping itu memang ulet, memang benar-benar tujuannya untuk ini, iya mendampingi anggaran-anggaran untuk membuat anggaran itu, pelaksanaan anggaran ya nggak akan terjadi karena pendamping itu kan sudah ditunjuk dari pusat semua. Sudah dibekalkan ya Pak. Tapi justru kadang-kadang malah
bekerja sama. Bukan saya ngomong. Tapi ini yang diceritain, tapi memang demikian Pak, kebanyakan. Bukan berarti kita mengijas mereka itu semua seperti itu, tapi ada beberapa oknum yang memang sengaja Memberikan ruang yang buang, memberikan ruang agar tercipta kondisi yang tidak diinginkan. memperkaya diri sendiri itu intinya. Mbak Dian, ada yang perlu ditanyakan? Sedikit ruang, Ya, lanjut dulu. kan Pak tadi menyampaikan itu menyampaikan pada anak-anak semuanya kegiatan-kegiatan bahwa jangan sampai berbuat kenakalan di masyarakat seperti itu, baik kenakalan masalah seks, kenakalan remaja, tidak benar kejahatan. lainnya. Tapi sekarang ini yang sering marah itu caranya masjid yang diangkat. Iya. Itu anak biasanya, ataupun memang ada orang dewasa. Kalau itu Bung Mul mungkin ada kesempatan seperti kata Bang Napi. Mungkin ya. Ada di tetangga saya juga ke masjid. Ini masjid Ya intinya tetap masyarakat tetap yang pertama kejahatan itu terjadi kan karena ada kesempatan. Jangan pernah kasih kesempatan. Iya. Seperti misalnya ada celengan masjid ya, yang akhir-akhir ini marak kan celengan masjid. Celengan masjid itu kalau dititip di toko, artinya tokonya harus betul-betul bertanggung jawab. Apakah dibikin kunci ganda atau apa? Bukan ditaruh begitu saja. Gitu loh, mentang-mentang ada orang nitip, tapi itu amanah loh. Dan mungkin orang mau nyumbang ke sana, orang mau nyumbang malah nggak jadi, nggak bisa karena takutnya salah kadang-kadang sasaran. keraguan juga. Iya. Sekarang memang lagi marak. Kebetulan terakhir ini di Jakarta malah kan Barcode ya. Barcode-nya malah ditukar sama dia. Iya. Ditukar bukan di ini. Jadi luar biasa. Jadi kejahatan celengan aja. Tapi ini mungkin kejahatan itu bermula dari hal-hal yang selain ada kesempatan, kemudian niat pelaku, kemudian memang kesempatannya kelihatannya lebih banyak loh, lebih aman maling itu kota amal. Ini yang saya sampaikan tadi dari makanan seperti itu. Di dana desa kan kita mengenal yang namanya peningkatan SDM. Peningkatan SDM itu sama dengan dinas KB. Dinas KB itu banyaklah peningkatan SDM. Mengajak orang sosialisasi, penyuluhan, pertemuan seperti itu. Ketakutan kadang mereka di desa itu mereka melaksanakan mengundang orang, ada anggapan dari sebagian pihak itu kegiatan fiktif seperti itu. Gimana sih mengakali agar desa itu bisa melakukan sosialisasi tentang peningkatan SDM tadi dengan menggunakan DD dan RDD itu agar tidak baik. Memang harapan kita dana pembangunan manusia itu memang untuk sampai ke masyarakat, tapi tidak berakibat hukum seperti itu, Bung A. Ya, tadi yang sudah saya bicara dari awal bahwa kekhawatiran atau kenyamanan mereka melaksanakan anggaran stunting itu karena di dalam aturan petunjuk pedoman khususnya di desa itu wajib untuk menganggarkan karena di nomenklatur setiap kegiatan desa itu ada semua, nomenklatur belangkonya itu sudah masuk semua, tinggal lagi isi berapa sekitar anggaran yang didapat oleh pemerintah negara, pemerintah desa itu. Seandainya 100 juta di 8 maksimal ya 8% itu berapa berarti 8 juta untuk stunting. Nah, 8 juta itu digunakan ini contoh ya, tapi di desa juga ada 100 juta itu kan. Mungkin 1 miliar atau 200 juta ya. Nah, yang dana untuk diplot stunting ya dibuatlah juga RAB-nya kegiatannya bahwa pertama dijadwalkan di dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga secara sosialisasi masyarakat yang tadi mengundang narasumber yang keahliannya keahlian di dalam kesehatan, dampak apabila ada anak-anak hamil di bawah umur, nah itu semua. Nah semuanya itu tergantung niat tadi Pak desanya. Nah,
Kalau Pak desanya atau perangkat desanya Sengaja ya sengaja saja, bikin laporan aja Bung Am. ya itu nanti berhadapan dengan Iya. Kalau kegiatan benar-benar dilaksanakan, Iya. dokumentasinya Nggak akan ada. Iya. Ya, memang Makanya itu. peserta kegiatan itu Ya. ada, narasumbernya Iya. ada tuh. Iya. Kemudian notulen rapatnya ada. Kenapa Ya. tidak, ya Pak? Ya, itu tergantung niatnya Pak, Iya. mens rea-nya. Kalau bahasa hukum mens rea. Kalau mens rea atau niatnya itu baik, pasti jadinya baik. Jadi kalau tergantung niat, nggak Nah, jadi saya- rumit saya- kalau saya- niatnya ya, bagus. rumit. Saya Iya. nggak lihat tim pendamping keluarga. Iya. Nah, itu kan di bawah ini ya, Dinas P2K P3. betul ya, Ah. betul ya. Nah itu kalau dari dana desa kira-kira coba. Jadi ada kan di desa itu kan ada Tim pendamping. tim pendamping Ya. keluarga. Kalau tadi ya mungkin itu dikasih. Ya, untuk dana stuntingnya bisa kerjasama. Malah sebagai narasumbernya bisa. Jadi Artinya, begini Bung, Kegiatannya tentang apa? tim pendamping keluarga ini Pak. Di desa di satu desa ada 3 orang satu tim pendampingan yang mereka lakukan pendampingan terhadap remaja, ibu hamil, pasca persalinan dan balita yang beresiko stunting. Nah, tenaga ini mereka tidak digaji, Pak. Nah, apakah ada peluang dari dana desa sekedar untuk mereka dapat transport begitu? Ya, Ya, begitu. jadi operasional. Iya. Kalau gaji honor tidak boleh. Karena Iya, itu operasional bunyinya. karena itu ASN juga kan. Enggak, Pak. Kalau untuk bidan mungkin ada juga yang non ASN, ada ya? tapi untuk ibu PKK dan Ya, kader makanya KB. dibuatkan LAP itu termasuk narasumber. Nah, untuk sosialisasi kegiatan narasumber, nah honor narasumbernya bisa dikeluarkan. Kalau petugasnya Pak, bisa di sana itu kan ada pendamping keluarga, misalnya kayak kader, KB-nya, Ya. itu bisa Kalau dikasih. petugas itu memang tugas dia. Oh. Tapi untuk makan minum dia di sana, Bisa, atau ya? kue atau beli nasi itu apa yang pelaksanaan pada saat memang harus itu disiapkan oleh desa Oh. kegiatan itu. Tapi udah masuk jadwal kegiatan. Oh, jadi kesimpulannya dengan bertanya dulu ke kejaksaan apakah itu bisa atau tidak, mudah-mudahan ada jalan. Ya, Ada harapan untuk TPK yang bekerja di Ya. lapangan ini ya, untuk mendapatkan operasional atau Ya. kasarnya duit bensin begitu. Iya. Nah, Kalau mereka melakukan kegiatan, melakukan pendampingan. Ya, mereka melakukan pendampingan tempat mau ngantar ke KUA misalnya kan, atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu kan jelas Ya. butuh kendaraan, Iya. kendaraan yang enggak jalan kalau nggak ada bensinnya. Jadi Kalau ada dengan itu- adanya wacana ini diharapkan ayo TPK ini semangat. bukan wacana. Ya, Jadi apa ya itu tadi ya, Bang? seperti dikatakan sekarang petunjuknya udah jelas kok. Iya. Nah kalau masih ragu Ya. datang ke kejaksaan yang 24 jam ya. ya. Saya 24 jam ada siap. grup Pak, grup desa melalui Nah. BMD. Di situ silakan mereka katanya. Cuman memang saya mau manggil lagi ke BMD. Ini BMD enggak, karena mereka kan kami nggak langsung disentuh ke desa karena melalui BMD. Iya. Iya. Nah, disediakan semua. Nah, tapi kayak nggak prospek. Jadi makanya saya nanti ke depannya saya mau balik, saya mau ngumpulin semua kepala desa melalui abdesi nanti lewat kecamatan itu di beberapa kecamatan, beberapa desa di kecamatan saya kumpulin, saya kasih arahan semua. Jadi maksudnya kalau bisa titip TPK kami, titip TPK kami, tim pendamping keluarga yang mereka Maksudnya tidak di- pendamping itu apa? Tim pendamping ini Ya, Pak jadi terdiri apa? dari 3 unsur. 3 unsur yaitu di situ ada bidan, ibu PKK dan kader KB. Mereka bekerja melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting. Ya. Jadi kalau keluarga dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi LC-Mil Pak. Jadi elektronik siap nikah dan hamil. Dengan menggunakan itu mereka datang ke sasaran-sasaran itu dan data dari mereka lah yang nanti akan kita kirim ke pusat. Data pendampingan yang diharapkan berkontribusi dalam penurunan angka stunting ini, dalam percepatan penurunan stunting ini. Jadi mereka titip titip Pak kalau bisa nanti Bapak jadi. Oke, Kami kalau punya bisa nanti TPK. saya undang, tim pendampingnya untuk Iya. di sebelah saya sebagai narasumber. Nanti masuknya dia untuk penekanan masalah stunting. Iya. Nanti saya tekan lagi siapkan anggaran stunting. Iya. Nanti saya himbau semua perangkat desa, kepala desanya
saya akan tahu apabila kalian tidak melaksanakan dana stunting ini. Iya. Karena saya minta laporan dari pendamping ini. Iya. Tim pendamping keluarga mereka setiap bulan melaporkan itu ke desa, Ya, desa apa melaporkan desa ke itu kecamatan. lakukan? Kalau Iya. desa nggak melakukan berarti dana stuntingnya mereka makan. Ya, itu aja kan. Ya, Karena cukup itu tepat, saya- Pak. Mereka dengar, bukan saya. Iya. Memang kalau pencegahan itu harus menakuti. Oh iya. Iya, Pak. Ya, mau menakuti artinya bukan nakut-nakutin dia harus Mau apa. kerja, Pak. Ya, jadi menakutin dia harus kenali hukuman. Iya. Itu tadi slogan kami itu kenali hukuman, jauhi Jauhi hukuman. hukuman. Apabila kenal hukuman, artinya kenal aturan, undang-undang yang dilarang semua, nah, Masih akan dilarang. jauh dari hukuman. Iya. Iya. Dengan Jauh. mengenal sehingga kita Ya. tidak berbuat kesalahan. Ya. Iya. Nah, gitu pula Tapi ada juga yang di prinsip dalam kan? masyarakat. Wah, Ah. dalam masyarakat kita kan dianjurkan oleh pihak lantas itu menggunakan helm seperti itu. Sebenarnya kita kenali hukuman. Iya. Hukumnya pun tahu kita Iya. kena tilang kalau enggak. Kalau kita kenal orang, anggapnya saya nih pernah menakutin lah. Wah itu baru. Saya kenal itu. Nah, kalau saya lakukan kejahatan, Ya. ini ada baru kelihatan dia, saya ditangkap. Nah, kalau kenal kan, kita Iya. pasti terhindar dari Iya. hukuman. Iya. Maksudnya gitu. Jadi, Kalau nggak kenal, oh, siapa dia? Ah. Kan suka-suka saya Ya. gitu. kan, kalau maksudnya kenal hukum itu ya aturan, larangan semua dia tahu. Nah, ini kalau saya lakukan saya akan kena hukuman. Iya. Nah, saya nggak lakukan, jadi tidak terhindar dari hukuman. Makanya Iya. slogan kami itu kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi istilah teman-teman yang sana itu kan aturan kan dibuat dilanggar, itu salah. Itu dilanggar. Itu berarti niatnya. Sudah punya Dan niat. niatnya buat Ada dilanggar. pemilu yang seperti itu. Ada. Diciptakan. Nah, mereka-mereka yang ingin melanggar tadi. Iya, benar. Jangan ikutan ya, yang seperti itu Bung Aang. Ikuti yang disampaikan yang benar tadi. Baik, ini Mbak tadi Mbak Dian mau bicara, ya, mau silakan, Mbak Dian. silakan Mbak Dian. Ada yang mau Masih ditanya? masih ke desa kayaknya ya, Ya. Pak, ya. Karena kita di desa itu mau bertanya sama siapa gitu ya. Sementara kita aturan mungkin ada yang sudah tahu, ada yang nggak tahu ya. Nah kadang-kadang orang desa itu dia ada pin bonnya lah Pak, pintar-pintar bodohnya. Oh, iya. Jadi gini, udah kegiatannya nggak ada, kita bikin aja laporannya. Kan ada yang kayak gitu ya Pak ya, Ya, fiktif fiktif gitu tadi, ya, fiktif ya. Nah agar nanti mereka itu dia bikin fiktif biar tahun depannya mereka lancar lagi gitu Ya. ya. Nah ini dalam apa hukumnya ini gimana Pak? Ya jelas kalau fiktif mensreanya sudah kelihatan sekali, Ya, perencanaannya sudah matang Ya, sekali. iya, iya. Kalau mensreanya kami diperintah sama pimpinan, Hmm? Jaksa Agung maupun pimpinan lain, desa itu apabila mereka melakukannya ada kesalahan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dengan mengakibatkan kerugian negara dengan memakai anggaran dengan ketidaktahuannya agar dikasih tahu dan jangan dihukum. Maksudnya jangan dihukum, ya suruh pengembalian, suruh dibalikin, suruh perbaikan. Karena ketidaktahuan tadi. Iya, ya, ketidaktahuan, ya. Aturan tadi yang belum kenal sama Iya. hukuman. Nah, apabila tadi katanya sudah fiktif, mengakalin Disengaja. SPJ. Supaya ada- Ya. SPJ-nya, apa administrasinya, sengaja mensrea, Iya. kita akan hukum dia. Hmm. Perintah sama pimpinan kalau yang kayak gitu dia tahu untuk korupsi. Iya. Jadi jauh beda dengan yang Jauh direncanakan beda. dengan kilap, Iya. ya Pak. Iya. Bagaimana dengan halnya kilap? Bukan kilap. Kilap. Jauh beda ya. Jauh beda. Cuma Ya, ketidaktahuan. kalau Iya. tadi kan dia memfiktifkan. Iya, emang sengaja ya. Berencana itu. Ya. Berencana. Kan beda kalau dia melaksanakan karena tidak tahu Nah. mungkin dia keluarkan uangnya, Iya. tapi karena dia yakin memang benar-benar sampai kayak sosialisasi, Iya. tapi tidak ada dokumentasinya, Nah, tidak ada tanda terima Iya. untuk narasumbernya, Iya, 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 untuk kayak apa, gitu. untuk biaya-biaya, misalnya beli obat untuk ibu hamil yang di bawah umur, tidak pakai kwitansi atau apa. Nah, begitu ada laporan, begitu kita lakukan penyelidikan atau apa, mereka lakukan. Karena apa kita tahunya? Dari orang yang bersangkutan mengatakan, iya Pak, saya dikasih ini, Iya. uang ini. Karena tidak teradministrasi Iya. dari SPJ atau apa, ya kita anggap sah.
keluarga. Bisa. Karena orang yang bersangkutan banyak ngomong, iya Memang- Pak. Benar adanya. Boleh dibolehkan kalau seperti itu. Ya itu Bukan tadi dibolehkan, karena dibolehkan. di pimpinan kalau desa itu secara administrasi dia tidak ketahuan mengumpulkan SPJ. Iya. Kan kalau ACS Pemda kalian jelas, paling Iya. banyak sekali. Ya. Kalian tahu Kalau beli di desa kertas itu- ini aja sudah langsung SPJ karena terima kan satu kali. Iya. Itu kan udah tahu. Nah, beda kalau desa dia punya duit pikirnya ya udah Ya. tujuannya ini Jangan misal iya ini tujuannya untuk mencegah dini stunting jangan 8% atau Yang jelas berapa obatnya juga. sampai Kalau udah udah sampai gitu. dia kasih niat ini udah bagus Iya, niatnya. Niatnya bagus. Menyampaikan semua, Mm-mm. dikasihnya dibantu tanpa ada Dokumentasi. dokumentasi atau lah misalnya riak lah kalau bahasa Iya. Islamnya kalau Iya. membantu orang itu Mm-mm. kasih tangan kanan tangan kiri pinggam. Maksudnya supaya Kebalik kan Iya. kalau kita punya anggaran negara harusnya Diketahui. iya harus Iya. iya iya. harus di apa diviralkan gitu kan ya kan riak. Nah, kalau ini orang kan kadang orang mau membantu orang kan secara agama kan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, membantu. Nah, mungkin itu tadi. Maksudnya itu ya. Ya, Padahal yang penting kalau- dia tahu bahwa kalau saya nggak sampaikan saya dosa. Mm-mm. Kedua dia saya agamanya kuat kan, Mm. tapi dia tidak tahu untuk mengadministrasikan Langkah administrasinya ya, itu. Pak. Padahal secara pemerintah secara aturan harus ada. Nah disitulah kita diimbau sama pimpinan kami, apabila ada desa itu jangan kau pidanakan. Dampingi lagi ya Pak. Ya, malah dikasih tahu. Nah, masih enak pimpinan kami. Iya. Apabila ada desa yang melakukan, lakukanlah pencegahan sedini mungkin. Iya. Jangan langsung dipidana. Ya, ya, Nah, betul. sebaliknya apabila mereka sudah diniatkan, Mm-mm. hukumlah dia. Ya, Tapi benar. nggak boleh diulang-ulang ya Pak. Tuh. Yang seperti tadi, misalnya kita kan tahu sendiri SDM yang di desa itu pemilihan perangkat itu sudah melalui hampir itu sama dengan Pemilu rekrutan kada. PNS seperti itu. Iya. Rekrutan PNS karena SDM yang diminta itu setidak-tidaknya yang sekarang itu ada desa itu menaikkan tarafnya, Pak. Setidak-tidaknya yang ikut dalam asesmen atau pemilihan perangkat desa itu bisa. Sudah ada sekarang. Sudah ada desa yang berhalang seperti itu. Udah bagus. Nah, itu harapan saya kepada Bapak apa tadi, Bapak Dari, bahwa mereka itu memiliki SDM. Ya. Tapi sedikit biasanya Sedikit. yang mau karena jadi kepala desa itu bukannya kerjanya tidak sama dengan ASN di kantoran, ya kan, karena kerjanya itu jelas lebih banyak berbaktinya. Walaupun dari berbakti, ya walaupun dalam berbakti namanya berbakti ya kan, kalau mau cari duit betul-betul cari duit jangan jadi kepala desa. Iya. Itu Banyak jadilah sosial. pengusaha. Nah, Tapi sebenarnya mereka yang menjadi kepala desa itu uang dari pengusaha atau orang-orang terpandang di desa seperti itu. Cuma mereka ada yang rakus ada tetap Ah. ada. Rakus itu Yang tadi rakus ada. tetap ada. Nah, Karena dia pernah puas itu ada. ya ada, Gitu. tetap ada. Namanya manusia. Ya. Ya, Tapi apalagi di jangan- bulan puasa kita seperti ini kan kita sudah semakin banyak nih Ya. mendapatkan wejangan-wejangan dari orang pintar dari apa. Tapi yang saya memang perlu diingat tadi itu selagi mempergunakan uang negara, bukan uangmu, mau foto selfie, mau foto apa namanya ketika kamu menyerahkan, mau dibilang orang Iya. oh ria segala macam, tidak masalah karena Iya. itu adalah bukti bahwasanya. Telah Kita sudah dilakukan. membelanjakan uang Nah, negara. jadi sekarang perhatikan kalau teman-teman selfie lagi makan itu mungkin kemungkinan dia makan uang negara, pakai uang negara gitu. Untuk dokumentasi ya Bung. Bukti ya. Iya. Nah, kami sudah makan ini ya. Tapi lain halnya dengan kami Bung Aang. Ya. Kami kalau selfie untuk ke medsos kami. Nah, Karena ibu-ibu ini kan artisnya medsos. Kalau Iya. foto itu tidak cukup, kalau pakai uang negara tidak cukup dong. Oh iya. Nambah lagi. Harus ada bukti kita bayar makan. Iya. Kalau Kwitansi kita ya, lagi Pak. berdin ya Pak. Oh iya, perdi. Kalau Sesuai daripada. Kalau lagi ada diet, kita sosialisasi ada makan siang atau makan sarapan paginya. Ada yang ketiganya itu harus ada kwitansi. Itulah namanya untuk SPJ-nya. Iya. Kadang-kadang lupa. itulah tadi. Nah kalau lupa dianggap
Fiktif nanti itu. Dilengkapi lagi ya Pak. Dilengkapi lagi. Kalau emang benar-benar kita belanja, kita lupa, datang lagi ke rumah makannya Bung Ang. Minta. Ya, itu tadi, Kemarin kan balik belanja di sini dari Pak. yang orang itu tadi, makanya kalau desa yang bilang ngasih obat, investasi, dia tidak terpikir pengetahuannya untuk membuatkan tanda terima ngasih obat atau dokumentasi. Nah, dari pihak kami apabila ada laporan kayak gitu, ada yang memfitnah dia, kami tanya kan lakukan berita acara atau berita keterangan. Kalau perangkat desanya atau panitia desa atau kepala desa sendiri, Pak saya sampaikan Pak, uang ini kepada si A waktu itu dia kebetulan lagi hamil di bawah umur. Nah, kami kasih menurut dari petunjuk pendamping kami kesehatan harus ada suplemen A, B, C, D. Kami sudah siapkan sampai beli Pak. Nah, kami pernah mengadakan sosialisasi Pak pencegahan dampak stunting. Nah, terus saya kasih uang makan minum dan siapkan makan minumnya pada saat acara itu ya kue-kue atau apa. Nah Lupa seperti SPJ. Nah nanti kami tanya kamu siapa yang menyiapkan makan minum ini apa kami panggil benar Bu Bapak kamu kerjasama sama pihak desa ini untuk menyiapkan kue-kue atau nasi benar Pak. Nah, sudah kita terima. Yang selanjutnya lagi benar Pak kami menerima suplemen atau apa ya sudah kalau mereka mengatakan tapi kalau sebaliknya enggak ada itu Pak nah, bohong ini kan. Nah itu masih harus tetap dilengkapi dengan administrasinya Pak kayak Kalau misalnya Kalau memang enggak sudah cukup itu kita gitu aja. cuma kita menghimbau ke depannya lengkapi. tapi bukan saksi yang ya dari itu yang bekerja sama Iya, mengadakan iya, kita iya. juga melakukan penyelidikan sangat kuat. Dan biasanya penyelidikan bukan cukup di situ saja. Iya. Bukan gampang untuk Iya. dipercaya. Iya. Kadang-kadang bohong gitu. Nah, Iya, udah di setting ya Pak. setting. Nah, kita nggak bisa. Kita pasti tahuan. Tahuan. Karena apa? Kalau dia mengadakan sosialisasi banyak orang, siapa saja yang kamu undang, kita panggil. Nggak mungkin 2 orang, 3 orang dia bisa merekrut. Kalau puluhan orang, nggak Nggak pasti. bisa. Jadi memang artinya penggunaan dana desa atau penggunaan dana pemerintah itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, yang harus jelas. dilengkapi. Jadi penganggaran desa itu ada juknis-juknisnya, Pak. Iya. Jadi untuk masyarakat desa khususnya ini untuk khusus stunting. Karena begini, sebelum saya lebih jauh, karena kalau pembangunan SDM itu kan suka nggak kelihatan ya. Iya. Nggak kelihatan. Mau ngapain? Hasilnya nggak kelihatan sekarang, Pak. Nggak betul. Nah itulah makanya orang kadang-kadang memfitnah karena dia nggak kebagian. Iya. Ada itu kan. Nah betul. Ada apa lagi di desa? Persaingan pilkadesnya dulu Iya. gitu kan pemilihan. Iya. Jadi banyak memang permasalahan di desa. Tapi jangan takut sekali lagi kita ingatkan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Mukomuko kalau umpamanya bermasalah dengan penggunaan dana desa, tidak hanya penggunaannya untuk stunting, tetapi untuk semua kegiatan penggunaan dana desa yang berkenaan dengan sudah ada petunjuk ya, seperti ada Permendes, permen apa gitu kan ya. Jadi silakan ke dari Kabupaten Mukomuko 24 jam ketemu, 24 jam boleh, apalagi sudah ada grup Pak ya? Ya. Grup desa berarti Bukan desa dari BPMD-nya. dapat dari BPMD-nya, Ya. jadi artinya adminnya di sana ya. Ya. Oke. Nah, artinya kepala desa sudah ada grupnya, mungkin nanti ya tanya aja, dicek di sini tengok. Nah, profilnya Pak Rudi Iskandar, silakan chatting sama beliau. Kita kasih intel, Pak. Kasih intel kalau tidak. Atau Ya, di kasih situ. ya, atau cek Bapak kasih intelnya atau mungkin namanya agak lain-lain ada Pak ini. Ya, silakan aja langsung hubungi, maksudnya seperti itu ya untuk teman-teman di desa. Mudah-mudahan penggunaan dana desa bisa berjalan dengan baik dan sesuai petunjuk. Kemudian angka penurunan stunting di Kabupaten Mukomuko dengan bantuan dari teman-teman di desa semakin cepat turunnya, melaju turun gitu, sehingga jadi 0 atau 0 stunting. Oke, Mbak Dian, kayaknya udah. Udah. Ya udah, kalau udah kita buka kan bentar lagi berbuka puasa. Iya, bentar lagi buka Mentang-mentang nggak puasa. Iya. Puasa Pak Ang, saya puasa. Oke, silakan langsung tutup. Oke, Pak Rudi, terima kasih kehadirannya sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sore ini tentunya bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Mukomuko.
Juga Bu Mul, terima kasih. Ya. Bu Elda, terima kasih. Bang Ansa pamit ya. Oke, Silakan tutup. kita sekaligus disuruh tutup. Oh, belum tutup. Balik lagi. Oke, tutup aja. Ya. Oke, terima kasih. Saya Dian mengucapkan banyak maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.